Bagi warga yang melintasi ruas Jalan Nasional Samarinda menuju Bontang, pasti pernah melihat keberadaan Masjid Abah Nanang. Lokasinya di kilometer 82 di daerah Tanjung Prangat, Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berbatasan dengan daerah Kabupaten Kutai Timur. Masjid yang berada di sebelah kiri jalan dari arah Samarinda ini sengaja dibangun oleh Haji Nanang Sulaiman atau yang akrab disapa Abah Nanang. Abah Nanang yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia atau DPD RI dari daerah pemilihan Kaltim sengaja membangun masjid di lokasi ini pada 2010 silam. Pembangunannya memakan waktu hingga 2 tahun sehingga baru bisa digunakan pada 2012. Lantas apa yang membuatnya terpikir membangun masjid ini? Menurut Abah Nanang, ketika melewati kawasan ini, sering melihat supir truk atau supir travel yang mampir istirahat di warung remang-remang. Melihat fakta ini, muncul ide untuk membangun masjid yang lebih representatif untuk ibadah dan juga untuk istirahat. Menurut Abah Nanang, jika mereka istirahatnya di masjid, pendapatan supir bisa dihemat untuk dibawa pulang. Apalagi di masjid ini sudah disiapkan kopi gratis. Abah Nanang menyebut pernah bertemu seorang ibu yang suaminya bekerja sebagai sopir. Ibu itu bersyukur karena suaminya sering mampir di masjid dan bisa minum kopi gratis, sehingga uang yang diberikan ke istri bisa lebih banyak. Demikian kata Abah Nanang, menirukan apa yang disampaikan istri sang sopir itu. Depannya, dengan adanya masjid sebagai tempat persinggahan, para musafir termasuk para sopir tidak istirahat lagi di sembarang tempat, apalagi di warung remang-remang. Selain dapat pahala, tentu uang yang dibawa pulang bisa lebih banyak. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 2 hektar yang sengaja dibeli untuk mendirikan tempat ibadah ini. Bangunan masjid berukuran 15 x 20 meter. Untuk membangun masjid ini, lebih dari 2 miliar dana yang dihabiskan, termasuk untuk pembelian tanah. Tidak hanya membangun masjid, Abah Nanang juga harus merogoh kantong tiap bulan untuk operasional masjid. Apalagi sejak awal beroperasi hingga 2017, ketika belum ada listrik dari PLN, setiap bulan Abah Nanang harus menyisihkan dana 3,5 juta hanya untuk kebutuhan bahan bakar solar. Maklum, untuk penerangan mau tidak mau harus menggunakan 2 mesin generator set. Abah Nanang juga harus memberikan operasional untuk imam masjid beserta keluarganya yang menetap di masjid ini. Begitu juga untuk menyediakan kopi gratis bagi setiap keluarga yang singgah. Total, lebih dari 9 juta dana yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk operasional masjid ini. Beruntung sejak 2018, listrik sudah masuk ke kawasan ini, sehingga biaya untuk listrik bisa berkurang drastis. Kini untuk membeli pulsa listrik, setiap bulan hanya menghabiskan rata-rata 1 juta rupiah. Lantas apakah dana infak yang masuk bisa menutupi operasional masjid? Tentu tidak, karena dari donasi para musafir yang singgah di masjid, rata-rata hanya tercatat maksimal 3 juta rupiah per bulan. Sejak awal, masjid ini memang tidak berharap dari jamaah, karena masjid ini jauh dari pemukiman dan niatnya hanya untuk membantu para musafir. Tetangga sekitar masjid hanya ada 6 kepala keluarga. Karena itu, jika di daerah lain ada masjid yang saldo kasnya 0, maka masjid ini selalu minus, karena masjid ini harus terus disubsidi. Apakah ada donatur lain yang terlibat? Ternyata, ada juga donatur yang kerap membantu, yaitu keluarga almarhum mantan Gubernur Kaltim, HM Ardans. Meski demikian, Abah Nanang mengaku terbuka kepada siapa saja yang ingin beramal. Apalagi masjid ini adalah milik umat, bukan milik pribadi Abah Nanang, meskipun masjid ini menggunakan nama Masjid Abah Nanang. Setiap hari, masjid ini dibuka 24 jam. Apalagi saat bulan Ramadan, masjid ini juga menyiapkan takjil untuk berbuka puasa setiap hari. Menurut Abah Nanang, sudah tahun ke-8 masjid ini menyiapkan buka puasa gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam
semoga kita sehat semua. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini 2022 ini kita Masjid Abah Nanang menyiapkan lagi untuk buka puasa di Masjid Abah Nanang. Selain buka puasa juga menyiapkan juga untuk sahur. Silakan bagi teman-teman yang sedang musafir, baik itu dari Berau, dari Kaltara, dari Sangatta, dari Wahau, silakan mampir mau buka puasa di sini gratis. Silakan. Ini yang sudah tahun ke-7 atau ke-8 tahun yang sudah kita melaksanakan setiap 2 harinya buka puasa selama Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita semua dan juga dapat melaksanakan perintah puasa sebulan penuh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari selama Ramadan, lebih dari 100 takjil yang disiapkan setiap berbuka puasa. Tak hanya itu, selama bulan puasa penuh berkah ini, Masjid Abah Nanang juga menyiapkan makan sahur gratis. Biasanya bisa sampai 25 porsi per hari. Sehingga sopir atau musafir yang kebetulan melintas pas waktunya sahur dipersilahkan untuk sahur di masjid ini. Masjid ini juga kerap dijadikan lokasi ganti baju atau istirahat para jamaah dari Bontang dan Sangatta atau Muara Wahau yang pulang dari haji atau umroh. Keberadaan toilet dan kamar mandi serta tempat wudhu yang cukup representatif sangat membantu warga. Diakui Abah Nanang tidak mudah memelihara masjid ini. Ada saja tantangan yang muncul. Seperti Desember 2021 lalu, masjid ini sempat dirusak orang yang tidak dikenal. Hampir semua fasilitas dilempar keluar masjid. Jam yang terbuat dari kayu ukir yang normalnya harus diangkat 2 orang juga rusak dilempar keluar masjid. Namun, meskipun pelaku sudah ditangkap, keluarga pelaku sudah menelpon Abah Nanang dan meminta maaf. Akhirnya, masalah ini tidak diperpanjang. Abah Nanang memilih mengikhlaskan kejadian tersebut, apalagi pelaku memiliki gangguan mental. Pelaku kemudian dibebaskan dari kantor polisi dan dibawa pulang oleh keluarganya. Salah satu tempat yang bisa dipakai untuk beristirahat termasuk sholat adalah Masjid Abah Nanang. Jadi jika Anda melintasi jalur Samarinda Bontang atau sebaliknya, boleh mampir ke tempat ini. Selain beribadah, Anda bisa istirahat dan disiapkan kopi gratis. Bahkan selama Ramadan disiapkan sahur dan juga buka puasa gratis. Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tak lupa di bulan yang penuh berkah, channel ini juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah sahabat semua diterima oleh Allah dan diberikan keberkahan hingga bertemu di Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.